Begitu dia bangun, mulutnya harum sumerbak dan bisa dia membaca Al-Quran. Betul tidak? Wallahu a'lam. Dan berubah namanya menjadi Malikul Saleh, Raja Aceh pertama. Itu yang dilihat oleh Ibnu Battutah, seorang explorer muslim dari Maroko. Aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatra. Sin waw mim ta ra ta marbutah. Sumatra. Aku lihat rajanya memakai jubah, mereka menaiki gajah dan kuda, dan aku dijamu dengan makanan yang mewah. Baca, explorer Ibnu Battutah sudah bercerita tentang Aceh di masa kejayaan, kekuasaan. Makanya kalau sampai kekuasaan ini dipegang oleh orang kafir, na'udzubillah. Makanya kebahagiaan luar biasa saya hari ini, karena yang saya ceramah ini adalah orang-orang yang diambang kekuasaan. Sedangkan sekarang yang banyak setelah tak berkuasa, aska tak berguna, kata orang Malaysia. Tapi bapak ibu yang sudah pensiun jangan berkecil hati. Ada ide-ide cemerlang, tulis dalam buku biografi. Karena sekarang anak muda kita kehilangan tokoh, menulislah agar orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Makanya saya ketemu dengan mantan anggota DPR, mantan wali kota. Bapak ada menulis buku? Tak sempat Pak Ustadz. Sekarang banyak waktu kosong, daripada main-main sama cucu, daripada nonton Mahabharata. Bagus nulis buku. Iya juga ya Pak Ustadz, ya tulis balik kenangan. Pejamkan mata, ingat kenangan dulu. Ketika aku menjadi camat di sana, lalu karirku naik menjadi bupati. Setelah itu, pejamkan mata. Udah saya pejamkan Pak Ustadz, terus salah tulisan. Tengok balik. Itulah yang bisa menolong kita. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak pernah berjuang di masa lalu, berjuang di masa akan datang. Anak-anak muda Riau membaca sejarah itu menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Inspiratif buku bapak ini. Jangan menganggap kalau sudah buat amal soleh ceramah, mimbar, sehingga semua mau jadi ustadz. Enggak, dengan tulisan. Anak sains teknologi tak pernah ceramah, tapi videonya diupload orang, didownload orang, ditonton orang. Ustadz Somad khutbah di masjid, yang datang 500, yang mendengar 400, yang masuk 300, yang berhasil bawa pulang 100, yang didengar bininya 50. Tapi ini anak tidak ceramah, dia potong tuh video, dia masukkan Instagram, Twitter, BBM, dia share, lalu kemudian orang menonton, dan terakhir diposting ke saya. Tengok nih Ustadz Somad, screenshot, viewernya sudah 200.000 orang. Dia tenang-tenang saja. Inilah multi level marketing yang tak ada putusnya. MLM, mulut ke mulut. Rugi kalau pernah hidup tak pernah mengajak orang ke jalan kebenaran. Ustadz kalau ceramah, bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat, neraka jahanam tempatnya. Orang tak dengar. Begitu Ustaz selesai, barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Langsung diambilnya HP, update status. Cepat betul khotibnya. Tapi kalau bupati ini, calon bupati 12 yang ada di hadapan saya ini, begitu dia tak ceramah, dia kumpulkan semua pegawai, seluruh PNS yang ada di sini, dinas kantor kepala bagian wajib potong zakat. Terkumpul dalam 1 tahun 10 miliar dari Kabupaten Siak, Sri Indrapura. Kenapa? Dengan satu genggam kekuasaan. Wajib zakat potong atas. Ustadz Somad mau mendirikan masjid, berwakaflah bapak ibu bangun masjid. Siapa mau ngasih bantuan? Tapi dengan segenggam kekuasaan, berdiri masjid terbaik se-Indonesia tahun 2015, Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, yang punya menara 99. Ustadz naiklah ke atas Ustadz. Apa yang bisa saya tengok? Ustadz naik ke atas, bisa Ustadz tengok rumah Ustadz di Panam. Saya pun naik ke atas. Mana dia Pak? Menengoknya dengan mata hati Pak Ustadz. Segenggam kekuasaan kau pakai untuk menolong agama Allah. Imam di masjid
An-Nur nanti datang dari Palestina. Masjid Raya Senapelan itu akan datang dari Palestina. Bulan Ramadan mereka datang. Dan imam-imam ini tidak bisa makan lontong sayur, mencret. Mereka tak biasa makan santan sama cabai. Mereka santapan paginya roti gandum. Dan roti gandum yang paling enak adalah yang dibuat orang Belanda. Memanglah nasib kita. Sudah dijajahnya dulu pakai meriam, sekarang dijajahnya pakai roti Belanda. Dan penjaga roti Belanda itu semuanya pakai rok Belanda yang di atas lutut. Masuklah imam tadi ke dalam, mau beli roti, tak jadi, ditutupnya matanya, keluar dia balik. Limadha? Why? Kenapa engkau tak mau? Takut hilang hafalan. Mereka menengok lutut tu hilang hafalan. Lutut kiri 1 juz, lutut kanan 2 juz. Datang Ustaz Somad, turun dari mobil, langsung masuk ke dalam beli roti. Ustaz enggak takut hilang hafalan? Memang sudah tak bersisa lagi. Tak mungkin Ustaz Somad masuk ke dalam toko roti, ke toko pakaian. Hai para pegawai sekalian, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bisa? Itu mengatasinya dengan apa? Ilmu sosial, ilmu politik, dengan apa? Perda, peraturan daerah. Bapak polisi, bapak tentara, bapak satpol PP, manusia muslim sholat, dalam lubuk hatinya yang paling kecil tak dapat dia khianati, dia ingin menolong agama. Kenapa tak dapat dia tertibkan toko-toko itu? Kenapa tak dapat dia tertibkan rok-rok pendek itu? Karena tidak ada payung hukumnya. Yang membuat payung hukum itu siapa? DPR. Anggota DPR-nya mana? Sekarang masih semester 5. Selesai ini mereka akan berkarir, ngajinya mantap, badannya sehat, istrinya solehah, lalu kemudian imannya kuat, dia yang akan mencalonkan diri dan dipilih oleh rakyat yang cerdas, yang tidak hanya menjual sajadah. Sekarang banyak anggota DPR kan jual sajadah. Kalau sudah dekat pemilihan, dibawanya sajadah 1 gulung. Bapak Ibu, pilih saya nanti ya, ini DP-nya nih. Kalau saya menang nanti saya tambah, tapi kalau saya kalah saya jemput balik nih. Tapi ketika ini yang akan menjadi, tidak begitu. Dia cerdas. Kalau Bapak Ibu memilih saya, maka kita akan selamatkan 3. Pertama, kita akan masukkan pendidikan agama ke dalam sekolah umum, supaya anak-anak kita yang di SMP, di SMA tidak sanggup Islamic boarding school, tidak sanggup daftar SD, IT, SMP, IT, SMA, IT, anaknya tetap paham agama, karena akan ada 5 guru agama: guru Quran hadis, guru fikih, guru bahasa Arab, guru akidah akhlak, guru sejarah Islam. Tahulah dia kapan Islam ini hancur. Masuk guru sejarah. Anak-anak sekalian, dulu Islam ini punya kekuasaan. Nabi 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. Setelah itu datang masa Bani Umayyah, setelah itu datang masa Bani Abbasiyah, setelah itu Islam mundur berpecah, setelah itu muncul lagi bangkit Turki Utsmani. Akhirnya Turki Utsmani digulingkan oleh Mustafa Kemal Atatürk 1924. Sejak itu kita tak punya kekuasaan. Sadarlah anak ini. Sekarang dia tak tahu. Pelajarannya campur aduk macam gado-gado, bahasa Arab, fikih, sejarah Islam, semuanya dicampur menjadi satu, disingkat dengan pendidikan agama Islam, PAI. PAI. Jangan heran kalau dia tak paham agama, karena agama itu lapai dari kepalanya, tidak ada lagi di kepalanya. Kalau saya nanti jadi, saya akan selamatkan anak bapak ibu dengan perda masuk pendidikan agama ke sekolah umum. Selamatlah dia dari kemungkaran itu. Yang kedua, akan ada perda berbusana muslimah. Yang selama ini hatinya gelisah sudah ngaji, tapi dia gelisah karena tak ada aturan. Kami akan pilih Bapak. Yang ketiga, akan ada bantuan untuk orang yang selama ini tak diperdulikan. Pengurus yang menjaga menyapu masjid, penyelenggaraan jenazah, penggali kuburan akan diperhatikan. Selama ini tak diperhatikan. Inilah yang akan menolong. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang-orang yang punya segenggam kekuasaan di tangan, dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau ditanya, Ustadz Somad, apakah anak muda sekarang akhir zaman dengan zaman dulu beda? Sama. Anak muda yang dulu sama anak muda sekarang sama. Selama disobek kulitnya keluar darah itu sama nafsunya. Kecuali begitu disobek keluar kabel. Itu transformer namanya. Selama dia masih manusia sama, cuman godaannya beda. Masih ingat gimana cara Zainuddin menjumpai Hayati? Dia tulis, setelah dia tulis dia kirim. Sekarang mana? Langsung tulis. Hayati 1, Hayati 2, Hayati 3. Dulu luar biasa. Zainuddin, nampaknya pertemuan kita ini tak bisa dilanjutkan karena nenek mamak sudah curigo ke Ambo nampaknya. Maka putuilah cinta awak di siko. Ustaz nonton tu di mana? Naik kapal dari Batam ke pulau. Perjalanan ke pulau, diputarkan mereka di kapal. Nonton. Begitu sudah mau sampai ke pelabuhan, film belum habis. Saya tanya, bisa tak mutar agak 2 kali putar lagi? Ternyata Buya Hamka itu kalau sudah menulis luar biasa. Nah, anakku, adikku yang kalian pandai menulis, ada orang yang tak tertarik dengan ceramah. Begitu dia dengar ceramah, tapi dia suka dengan tulisan. Buya Hamka menyadari itu. Dia masuk lewat pintu di bawah lindungan Ka'bah. Dia masuk lewat pintu tenggelamnya kapal Panderwik. Untuk meniru itu biasa. Di awal-awal kita niru dulu. Saya tirulah Pak Ustadz gaya Hamka. Boleh. Judulnya apa? Tenggelamnya tongkang. Tak apa-apa awal-awal. Tapi nanti kemudian dibuat di situ terinspirasi based on novel Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu luar biasa. Saya membaca novelnya enggak, tapi kata orang yang baca, Ustadz, ketika saya membaca novel nih Pak Ustadz, tenggelam kapal Panderwik, seolah-olah kita yang sedang berada di dalam kapal tuh Pak Ustadz. Terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang dengan angin kencangnya Pak Ustadz. Begitu ditutup baru terasa, rupanya dalam oplet kepanam. Wah, apa bisa? Kami Pak Ustadz nulis nggak bisa, tapi puisi bisa. Tengok tadi puisi, menggelegar suaranya. Apakah engkau murka ya Allah melihat kami berzina? Apakah engkau murka ya Allah? Luar biasa. Lagi Pak Ustadz tak ingat saya entah apa lagi. Luar biasa, suara yang menggelegar. Lewat puisi masuk, buat video-video pendek, upload ke Instagram. Kalau memang dia kapas, kalau memang dia sabut, dia akan melampung ke atas. Kalau dia batu, dia akan tenggelam. Kalian akan bersaing di masa akan datang. Tapi semuanya itu apapun jadi kalian, lewat birokrasi, lewat perusahaan, akan ada reuni anak-anak mahasiswa ilmu pemerintahan tahun 2037. 2017, 2027, 2037 reuni lagi datang kemari. Dan mereka pula ketua tadi menelpon Ustadz Abdul Somad, dicarinya nomor-nomor lama catatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Abdul Somad, tak salah lagi. Kami mau reuni nih Pak Ustadz. Oke. Mohon maaf ya Ustadz, jangan tersinggung. Enggak, apa tuh? Memang betul nih Ustadz. Iyalah, masih hidup lagi Ustadz. Masih lah. Saya pun diundanglah kemari berceramah. Masya Allah. Tadi saya mulai ceramah ini jam 10. Sekarang jam 11.30. Berarti saya sudah ceramah 90 menit. Di mana-mana saya baru ceramah 30 menit sudah keluar kuda Nil. Memang lain ceramah di dekat anak muda ini ternyata. Ini lama-lama saya ceramah di sini bisa muda balik. 90 menit Ustadz Somad ceramah, anak muda tak bergetar sedikit. Luar biasa. Kesemutan ada. Jamaah itu tahan, Ustadz itu pula tak tahan. Hidup ini singkat anak. Hidup ini singkat saudaraku. Saya tamat dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu tahun 1996. Pas 2016
ditelepon kepala sekolah, Ananda Abdul Somad, iya Pak, bisa datang ke sekolah awak? Insya Allah Pak. Saya pun datang. Saya tak ada kasih pengumuman. Rupanya kawan-kawan seangkatan pada datang semua. Setelah tausiah mereka ajak saya ke rumahnya, kenalkan ke suaminya, ke anaknya. Kami pun makan bersama, ngumpul ramai-ramai. Tapi kami tak lagi macam dulu. Yang dulu imut-imut, amin-amin dah, lisui dah. 20 tahun kita tak jumpa ya. Ya, apa pertanyaannya? Anak sudah berapa? 2026 nanti akan jumpa lagi. Pertanyaannya gimana? Belum. Sebelum cucu sudah sakit apa? Jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, katarak. 2036 jumpa lagi. Makam si Anu di mana? Begitulah singkat terasa hidup ini. Dan kita akan membawa apa yang sudah kita siapkan. Menjadi anak muda, semangat luar biasa, istiqomah kalian, jangan pernah putus patah harapan. Yang muda jangan terlalu bangga, yang tua jangan putus asa. Yang diponis dokter kalian sakit, jangan tambah rukun iman kalian menjadi 7. Banyak sekarang orang nambah rukun iman jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa dokter spesialis. Jangan. Saya masih ke dokter, anak saya lahir dengan bantuan dokter, tapi saya tetap beriman kepada Allah. Kalian diponis sakit dengan beramal soleh, yamhullahu ma yasha. Allah kuasa untuk menghapus takdirnya. Kata Allah, ini hambaku ini baik, kalau kubuat dia mati berhenti kebaikan, kulanjutkan. Yamhullahu ma yasha wa yusbit, maka berbuat baik. Mengambil semut di dalam air minum, meletakkannya lagi ke jalan adalah sebuah perbuatan baik. Menyelamatkan nyawa seekor semut, apalagi menyelamatkan umat manusia. Maka jangan kalian menjadi orang sekuler. Belajar fikih dapat pahala, belajar hadis dapat pahala, belajar tafsir tajwid dapat pahala, belajar ilmu politik enggak berpahala. Itu orang kafir mau menguasai kita supaya kita bodoh, jahil, goblok, bin bahlul. Jangan mau. Itulah yang dapat saya sampaikan. Habis bahan saya sudah. Mudah-mudahan yang sampaikan ini menjadi bekal buat kita semua. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Bagaimana pendapat Ustadz tentang NU yang mengakui Ahok sebagai bagian dari NU yang jelas-jelas kafir? Tergolong golongan mereka ini apa? Karena saya pernah baca bahwa Imam Syafi'i berkata, ikutilah ulama yang dibenci orang kafir, orang munafik, dan jangan ikuti ulama yang disukai orang kafir. Saya tidak mau menangkap berita dari koran, karena pesan Raja Maroko, kalau kau baca koran yang perlu kau percayai 2 saja, harga dan tanggal. 3 lah, harga, tanggal, sama berita dari Visip Unri. Lalu saya ke Jakarta hari Sabtu yang lalu, tak ada kajian subuh ke Jakarta. Selesai kajian di Jakarta, semuanya tentang pemilih pemimpin muslim. Maju pertama Ketua MUI Jakarta, pilih pemimpin muslim, jangan pilih kafir. Setelah itu maju Ustadz Solmed, pilih pemimpin muslim, jangan elu jual suara elu karena cuman sarung merek Gajah Bengkak ya. Dia pakai bahasa Betawi. Setelah itu maju Profesor Saifuddin, begitu juga semangat. Habis itu yang keempat baru Ustadz Somad penutup. 4 Ustadz maju. Selesai itu saya pun diundang oleh Ketua Suriah Nahdlatul Ulama Jakarta, DKI Jakarta, namanya Kiai Mahfuz Asirun. Pak Kiai, saya mau nanya nih, hati ke hati, gimana NU sekarang? Ustadz Somad, NU komitmen memilih pemimpin Islam. Saya daerah ke daerah, masuk ke pos-pos kantong di Jakarta ini komitmen Islam. Tapi yang beredar di sosial media itu Pak Kiai, itu hanya permainan segelintir elit politik. Si anu yang bermain, tapi di akar rumput
kita tetap solid, kita tetap bertahan. Itulah NU. Jadi ada ingin pembusukan. NU ormas terbesar. Saya tak ingin kita membenci NU hanya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Bernilai menyikap adil. Saya pun dulu sempat keliru menilai, tapi ternyata NU dari dalam tak semuanya. Makanya kalau ada bertanya, Ustaz, NU ini siapa yang bisa kita ikut? Ikuti 3: Kiai Haji Lutfi Basari, Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya. NU garis lurus. Dalam ritual dia ikut mazhab Syafi'i, tapi dalam fikih masih tetap Syafi'i, dalam akidah Asy'ari, dalam tasawuf Junaid Al-Baghdadi, dan tidak terkena virus sekuler dan liberal. Khudh masafa, da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ini menyikapi Nahdlatul Ulama. Adapun person yang bermain ini, maka betul kita pakai ini. Ikutilah ulama yang dibenci kafir, yang dibenci munafik. Hari ini yang paling dibenci kafir dan munafik adalah cucu daripada Rasulullah SAW, Habib Rizik. Maka kalau kalian punya senjata kalian bukan tombak, panah dan senapan, tapi senjatanya adalah cyber army, tentara dalam alam ghaib, alam maya. Pandai kalian membuat meme, pandai kalian membuat video pendek, pandai kalian membuat, gunakan keahlian itu untuk menyelamatkan umat ini. Serang, tapi dengan makna yang positif, ingin menyelamatkan orang banyak. Kata Sayyidina Ali, aku tak pernah ragu tentang hak dan batil, karena dunia ini dari dulu isinya hak dan batil. Ada Qabil, ada Habil, ada Ibrahim, ada Namruz, ada Musa, ada Fir'aun, ada Isa, ada Herodes, ada Muhammad, ada Abu Lahab. Yang aku khawatirkan bukan itu. Yang aku khawatirkan adalah orang yang baik diam, sehingga orang yang salah merasa benar. Orang benar kalau dia diam, maka orang yang salah merasa benar. Sekali dia bawa perempuan tidak mahram, dia bonceng, orang baik diam. Oh, ternyata aku benar. Diam kita adalah pembenaran. Maka kita mesti ngomong, bicara dengan tangan. Anak-anak muda sekarang tak bisa bicara dengan mulut, bicara dengan tangan. Serang. Tak ada pulsa apa Ustaz? HP itu pukulkan. Menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah ini, yansurkum. Adapun kalau ada isu-isu, jangan cepat menelan isu. Sedangkan menelan permen karet aja tak boleh, apalagi menelan isu. Fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada orang bawa berita palsu, hoax, fatabayyanu, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi langsung ke Dewan Syuriah NU DKI Jakarta, langsung ke rumahnya, ke pondok pesantren Al-Itzqan di dekat Cengkareng. Begitulah keadaan NU di Jakarta. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih perhatian. Ada katanya buka tanya jawab. Kita sholat Jumat pukul 12.20. Apakah panitia membuka soal jawab atau cukup sampai tausiah, atau masih ada pembacaan puisi, atau ada pagelaran seni? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sukses selalu untuk anak-anak muda. Kita tutup dengan takbir yang menggema. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangkit semangat. Yang mengantuk-mengantuk hilang ngantuk. Yang ada kerasukan jin hilang jinnya. Makanya azan itu orang yang suara kuat, Allahu Akbar, lari jin. Kata jin. Ini anak muda yang azan yang suara Allah. Kata jin, ini serius apa tidak nih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami, orang tua kami, keluarga kami yang engkau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Wala ghaiban illa hadartah, segala yang gaib, segala yang hilang maka hadirkan dalam keadaan sehat wal afiat ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang akan menempuh pernikahan mudahkan segala urusannya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala urusan dunia di akhirat baik bagi kami, engkau ridha pada hajat itu, mudahkan, tunaikanlah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan generasi kami di akan datang ini generasi yang baik-baik. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, selamatkan kami dan selamatkan semua anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri ini, selamatkan lingkungan kami daripada narkoba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Min baladina hadza khassa, dari negeri Lancang Kuning secara khusus, wa min buldanil muslimina ammah, dan dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.